saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Pemetaan Kualitas Udara Kota Surakarta. Pendahuluan. Kota Surakarta adalah salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah yang saat ini merupakan wilayah yang sedang berkembang, baik dalam bidang industri, jasa, permukiman, pendidikan, perdagangan, maupun transportasi. Seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan tersebut, maka terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian yang tidak terbangun menjadi daerah terbangun atau built up area. Alih fungsi ini akan meningkatkan kepadatan penduduk maupun kepadatan permukiman. Hal ini akan menyebabkan lingkungan semakin tidak dapat mendukung kehidupan secara harmonis, menurut Hegel tahun 1983. Perluasan lahan terbangun beserta aktivitas penduduknya akan memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah perkotaan akibat padatnya penduduk dengan sarana dan prasarana transportasinya menjadi sumber pemicu terjadinya pencemaran udara. Bila masalah pencemaran udara ini tidak ditanggulangi, maka akan menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks seperti masalah kesehatan masyarakat dan wabah penyakit lain. Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang berada di sekeliling bumi yang berfungsi sangat penting bagi seluruh kehidupan di dunia ini. Adanya pencemaran udara akan berakibat buruk bagi kehidupan. Menurut Sunu tahun 2001 dalam Dewi 2004 menyatakan bahwa pencemaran udara ialah adanya bahan atau zat asing yang terdapat di udara dalam jumlah yang dapat menyebabkan perubahan komposisi atmosfer dari keadaan normal. Intarto 1983 menyatakan bahwa udara dicemarkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor yang banyak memadati jalanan kota. Yang kedua, emisi atau kotoran melalui asap pabrik yang sudah banyak terdapat di kota dan sekitarnya. Yang ketiga, kepadatan penduduk dan pembakaran sampah. Yang keempat, pembukaan daerah melalui tebang dan bakar yang mengakibatkan udara dipenuhi oleh karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida. Selanjutnya, pembahasan. Pengukuran kualitas udara dilakukan pada beberapa ruas jalan di Kota Surakarta. Pemilihan ruas jalan sebagai satuan pemetaan ini dengan asumsi volume lalu lintas relatif sama pada setiap ruas jalan yang diamati. Besar kecilnya volume lalu lintas pada ruas jalan akan mempengaruhi kondisi kualitas udaranya. Berdasarkan tabel 2 gambar 1, terlihat bahwa pemilihan simbol P-Graph sangat baik untuk menyajikan data kadar COX Kota Surakarta karena mudah dibuat, mudah dibandingkan antar data pada satu lokasi, tetapi tidak dengan lokasi lainnya, dan memungkinkan dianalisis secara keruangan. Tetapi penggunaan simbol P-Graph mengganggu kenampakan pada peta dasarnya. Pada gambar 2 digunakan simbol bar graph untuk penyajian kadar COX. Pada penggunaan simbol bar graph ini nampak bahwa penggunaan ruang tidak lentur, sehingga objek pada peta dasar banyak yang tertutupi. Penempatan simbol pada peta tergantung posisi titik pengukuran dan harus diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi pengukuran. Penyajian peta dengan menggunakan simbol teks pada gambar 3 sangat mudah dibaca, tetapi penggunaan simbol ini relatif kurang menarik dan segi estetika. Secara umum, kondisi kualitas udara di Kota Surakarta, khususnya kadar COX, apabila dibandingkan dengan nilai baku mutu atau disebut BML, maka kadar kualitas udara Kota Surakarta masih di bawah BML. Kadar BML untuk COX daerah perkotaan adalah 26 ppm. Dari hasil pengamatan, maka hanya ada satu lokasi yang kadar COX di atas BML. Tetapi beberapa lokasi kadar COX pada tingkat mengkhawatirkan karena nilainya mendekati BML. Pada lokasi yang nilai kadar COX mendekati nilai BML, perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan yang konkret, misal dengan pengaturan atau manajemen lalu lintas. Kesimpulannya yaitu, secara umum kualitas udara Surakarta relatif masih baik, hanya beberapa ruas jalan kualitas udaranya pada tingkat mengkhawatirkan. Ruas jalan yang kualitas udaranya mendekati nilai BML adalah ruas jalan yang kadar COX tinggi. Sepanjang hari adalah perempatan tengah kota sebelah barat Pasar Klewer, perempatan Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Slamet Riyadi dan Wates, perempatan depan Highline. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.